Indana Alfiani Salsabila dengan NIM akhir 107. Saya Laila Tunisfi dengan NIM akhir 130. Saya Deswita Ratnasari dengan NIM akhir 141. Saya Mesyara Fazahira dengan NIM akhir 115. Saya Wasinja Putri dengan NIM akhir 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 4 ingin mengimplementasikan kebun buah dalam pembelajaran biologi. selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang buah. Nah, kita bisa lihat ya di sekitar kita ada banyak sekali tanaman-tanaman buah yang bisa kita pelajari satu persatu. Nah, buah sendiri adalah hasil dari proses pembuahan pada tumbuhan berbunga. Nah, buah sendiri merupakan bagian tanaman yang berkembang dari bunga yang mengandung biji di dalamnya. Oke, terus buah sendiri memiliki beragam bentuk, beragam ukuran, warna dan maupun rasa yang bisa kita bisa kita lihat sendiri ya di sekitar kita. Nah, terus selain itu buah sendiri juga memiliki beberapa fungsi nih. Ya, salah satunya yaitu melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Kenapa bisa melindungi biji? Karena biji terdapat di dalam buah. Nah, biji itu sendiri dari buah itu sendiri bisa melindungi biji untuk mencegah biji dari kerusakan dan juga bisa juga untuk menyebarkan penyebaran biji melalui hewan seperti melalui air, hewan atau bahkan manusia. Nah, buah sendiri juga bisa dijadikan sebagai cadangan makanan. Kenapa demikian? Karena banyak buah mengandung nutrisi, vitamin, serat dan gula yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga hewan atau bahkan untuk kita sendiri sebagai manusia. Nah, bisa kita lihat seperti contoh di belakang ya, ada pohon kelengkeng. Nah, kelengkeng sendiri sudah di fase berbuah ya untuk menunggu di fase pematangan. Oke, mau ditanyakan? Mau tanya, kan tadi Ibu jelasin tumbuhan yang sudah berbuah tapi belum siap panen. Itu kenapa ya, Bu? Nah, itu sendiri mengapa buah berbuah tapi belum siap panen? Karena buah sendiri juga membutuhkan waktu untuk pematangan. Salah satunya untuk penebalan daging buah. Nah, itu kenapa seperti kelengkeng di belakang ini memang sudah berbuah, tapi belum tentu di dalamnya itu sudah berdaging. Maka dari itu, kelengkeng juga membutuhkan waktu untuk pematangan dan untuk penebalan daging di dalamnya. Nah, selain itu, bisa saja ada faktor lain seperti pemupukan yang kurang tepat, varietas berbeda, gangguan hama, atau bahkan kondisi tanah yang tidak stabil. Oke, baik, kita akan membahas manfaat buah-buahan. Apa sih manfaat buah-buahan? Ada yang tahu nggak? Nah, seperti yang kita lihat bahwa buah-buahan itu memiliki manfaat dan khasiatnya masing-masing. Nah, manfaat buah adalah berbagai efek yang positif yang didapat dari mengonsumsi buah untuk kesehatan tubuh. Buah juga mengandung berbagai vitamin, nutrisi, mineral, dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan organ, menjaga kita dari berbagai penyakit, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, seperti yang kita lihat di sekitar sini itu ada berbagai buah-buahan yang tentunya memiliki manfaat dan khasiatnya masing-masing. Yang pertama ada buah jambu biji. Buah jambu biji itu bermanfaat untuk mengatasi sembelit, mengobati diare, dan menurunkan kolesterol. Yang kedua, di sini juga ada buah jeruk bali. Buah jeruk bali bermanfaat untuk menurunkan resiko kanker, mencegah diabetes, dan membantu penyerapan mineral dalam tubuh. Nah, untuk selanjutnya di sebelah sana itu ada buah kelengkeng. Tahu nggak sih apa manfaat buah kelengkeng?
Nah, manfaat buah kelengkeng adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung, baik untuk tulang dan mencegah penuaan dini. Nah, selanjutnya itu ada buah belimbing, itu sebelah sana. Buah belimbing bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah, memperkuat imun, dan dapat membantu menurunkan berat badan. Baik, setelah materi yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Oke, silakan. itu kan ada yang bilang katanya biji dari jambu itu nggak bisa dimakan, tapi ada juga yang bilang kalau itu bisa dimakan. Nah, kalau semisal itu apa namanya bijinya kemakan, apakah ada manfaatnya atau tidak? Oke, siap. Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, menjawab ya. Nah, untuk jambu biji bisa dimakan dan umumnya aman untuk dikonsumsi. Biji jambu biji kaya akan serat yang baik untuk pencernaan karena dapat membantu mencegah sembelit. Selain itu, biji jambu biji juga mengandung antioksidan dan asam lemak sehat yang dapat mendukung kesehatan jantung. Namun, bagi yang memiliki masalah pencernaan tertentu, biji bisa sulit untuk dicerna dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah terbatas atau dihaluskan terlebih dahulu. Biasanya itu yang mempunyai penyakit usus buntu gitu-gitu kan biasanya nggak boleh kan? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hama dan juga penyakit pada kebun mini. Nah, hama itu apa sih? Hama adalah organisme hidup yang dapat merusak tanaman buah, baik itu serangga, ulat, tungau, atau hewan kecil lainnya. Nah, yang pertama, hama yang kita jumpai umumnya adalah ulat yang dapat merusak daun pada daun ini yang bolong ini. Contohnya disebabkan- seperti itu ya, Bu? Jadi ini disebabkan oleh ulat yang mengeroposi daging-daging daun. Terus selanjutnya itu ada kutu daun itu dapat menyerang buah yang masih muda dan menyebabkan buah busuk. Jadi buah busuk itu disebabkan oleh kutu daun yang masuk ke dalam buahnya. Terus selanjutnya ada lalat buah. Lalat buah ini juga sama dengan kutu daun yang dapat menyebabkan buah busuk. Terus selanjutnya ada penyakit buah. Penyakit buah itu ada embun tepung yang ditandai dengan lapisan putih seperti tepung pada daun dan buah. Terus selanjutnya ada busuk buah yang menyebabkan buah membusuk baik sebelum maupun sesudah panen. Jadi buah yang belum matang pun itu bisa busuk disebabkan oleh bakteri, virus yang bisa merusak selaput kulit luarnya selain hama tadi yang dapat merusak ya. Terus selanjutnya ada karet daun yang ditandai dengan bercak-bercak kuning atau kecoklatan pada daunnya. Seperti ini nih. Seperti ini. Ini kan ada bercak kuning nih. Nah, ini disebabkan oleh karet daun. Nah, terus gimana sih strategi pengendalian hama dan penyakitnya? Itu menggunakan sistem PHT atau bisa disebut dengan pengendalian hama dan penyakit terpadu. Yang pertama itu pencegahan, menjaga kebersihan kebun, memilih varietas tanaman yang tahan hama dan juga penyakit, serta memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman. Jadi yang membutuhkan vitamin itu nggak cuma manusia, tanaman juga membutuhkan vitamin. Terus yang kedua itu pengamatan, melakukan pengamatan secara rutin untuk mendeteksi dini serangga, hama dan penyakit. Jadi setiap 1 minggu sekali atau beberapa bulan sekali itu wajib melakukan pengecekan di setiap tanaman buah agar buahnya itu terhindar dari hama dan penyakit. Terus selanjutnya ada pengendalian hayati yang memanfaatkan musuh alami hama dan penyakit untuk mengurangi populasi hama. Terus selanjutnya ada pengendalian kimia menggunakan pestisida atau fungisida sebagai upaya terakhir dan dengan dosis yang tepat. Terus pemilihan metode untuk mengusir hama atau penyakit ini itu tergantung lokasinya dan juga iklim pada tempat tersebut. Jadi nggak semua pestisida nabati atau kimia itu cocok untuk iklim tropis yang ada pada saat ini. Oke, terkait materi yang sudah kita bahas, adakah yang bertanya? Baik, apa saja jenis pestisida nabati yang efektif untuk mengendalikan ulat?
Nah, untuk jenis pestisida nabati sendiri itu ada banyak jenisnya. Namun pada kebun ini digunakan ekstrak dari daun mimba karena daun tersebut mengandung azadirachtin yang dapat menghambat pertumbuhan ulat. Nah, bisa juga menggunakan ekstrak jahe, serai, atau bawang. Caranya dengan menghaluskan bahan-bahan tersebut di blender, setelah itu difermentasikan beberapa hari, lalu seratnya disaring atau diperas dan diambil ekstrak airnya untuk disemprotkan ke tanaman-tanaman buah yang ada di sini. Nah, untuk waktu penyemprotannya sendiri itu yang paling efektif dilakukan pada sore hari. Nah, jadi di taman buah ternyata ada teknik-teknik perawatannya loh. Mau tau nggak? Apa tuh? Nah, jadi ada beberapa metode perawatan. Antara lainnya yaitu yang pertama ada pemupukan. Nah, jadi pemupukan itu penting untuk memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan dilakukan secara rutin, baik dengan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang, maupun pupuk anorganik yaitu seperti kimia gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan jenis tanah, pemupukan dilakukan pada waktu tertentu seperti pada awal musim hujan atau saat panen. Nah, metode yang kedua itu ada penyiraman. Jadi tanaman buah memerlukan air yang cukup terutama pada musim kemarau. Jadi penyiraman dilakukan dengan cara yang efisien, baik menggunakan sistem irigasi, tetes, sprinklers, atau penyiraman manual. Penyiraman harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah agar tanaman tidak kekurangan atau kelebihan air. Dan yang ketiga, metode ketiga itu ada pemangkasan. Nah, jadi pemangkasan itu dilakukan untuk membentuk tanaman agar tumbuh lebih rapi, mengurangi cabang yang tidak produktif, serta meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya ke seluruh bagian tanaman. Dan keempat itu ada metode pengendalian hama dan penyakit, yaitu mengendalikan hama dan penyakit dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan pestisida, insektisida, atau fungisida yang ramah lingkungan. Selain itu, metode pengendalian hayati menggunakan musuh alami seperti serangga predator. Dan yang kelima itu metode ada penyiangan. Apa sih penyiangan itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Apa itu emang? Penyiangan itu dilakukan untuk menghilangkan gulma atau tanaman pengganggu yang dapat bersaing dengan tanaman buah dalam mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman harus dibersihkan secara berkala agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. kenapa sih penyiraman yang tepat itu sangat diperlukan dalam perawatan taman buah? Nah, jadi penyiraman yang tepat sangat penting itu terdulu. Oh iya. Nah, jadi penyiraman yang tepat sangat penting karena tanaman buah membutuhkan kelembapan yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Penyiraman yang tidak tepat seperti berlebihan atau kurang dan menyebabkan akar membusuk atau kekeringan. Penyiraman yang teratur juga mendukung proses fotosintesis dan memastikan pohon mendapatkan nutrisi di tanah dengan optimal. Di sini paham? Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode perbanyakan buah untuk budidaya buah. Yang pertama ada perbanyakan generatif dengan cara penyamaian. Yang kedua ada perbanyakan figuratif seperti stek, cangkok, grafting. Yang ketiga ada kultur jaringan. Yang keempat ada mikropropagasi. Dan yang kelima ada perbanyakan akar. Nah, perbanyakan buah yang dilakukan di taman buah ini dengan cara metode kultur jaringan. Sebelumnya ada yang tahu nggak metode kultur jaringan itu apa? Nggak tahu. Emang apa? Nah, metode kultur jaringan adalah teknik untuk memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkannya dalam media buatan. Teknik ini merupakan bagian dari bioteknologi modern yang dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman secara cepat dan massal. Selanjutnya tahapan kultur jaringan. Yang pertama itu ada pembuatan media agar, yang kedua ada pemilihan tanaman induk, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada multiplikasi, yang kelima ada pengakaran,
Yang keenam ada aklimatasi, yang ketujuh ada penanaman di lapangan. Nah, beberapa manfaat kultur jaringan antara lain yang pertama menghasilkan bibit yang sama dengan induknya, yang kedua menjaga ketersediaan bibit sepanjang waktu, yang ketiga ada menghasilkan tanaman yang bebas hama dan penyakit. Nah, yang keempat tuh membantu pemulihan tanaman, yang kelima menyelamatkan tanaman langka dari kepunahan. Namun, kultur jaringan juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produk yang mahal. Yang kedua tuh membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil. Nah, yang terakhir harga bibit kultur jaringan lebih mahal. Nah, dari materi ini ada yang ingin bertanya tidak? Saya izin bertanya. Nah, tadi kan disebutkan pada tahapan kultur jaringan itu ada aklimatisasi. Nah, pertanyaannya apa sih yang disebut dengan aklimatisasi dalam tahapan kultur jaringan? Baik, aklimatisasi adalah proses membiasakan tanaman telah diperbanyak dalam kultur jaringan dengan lingkungan luar sebelum ditanam di lapangan. Paham? Oke, baik. Sekian pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.